Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Seperti biasa ya, untuk pemantulan cahaya pada cermin lengkung, baik cermin cekung ataupun cermin cembung, terdapat sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Misal, ini cermin cembung. Berarti permukaan yang untuk memantulkan cahaya yang bagian cembungnya ya. Ada titik fokus, ada titik pusat kelengkungan. Titik fokus itu sendiri adalah setengah dari titik pusat kelengkungan. Jadi kalau kalian gambar pakai jangka, jari-jarinya ini O sampai R. Nah, F-nya ini adalah setengahnya. Jadi ketika kalian gambar menggunakan jangka seperti ini. Nah, tadi kembali lagi ke sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Nah, kayak gini. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ada sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, yang ketiga, sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan R akan dipantulkan kembali seolah-olah sinar datang dari titik tersebut. Jadi ada sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan R, maka dipantulkan kembali seolah-olah datang dari titik tersebut. Seperti itu. Ini 3 sinar istimewa dari cermin cembung. Nah, sekarang melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung sama seperti cermin cekung, minimal menggunakan 2 sinar istimewa. Tapi di sini Bu Ukti pakai tiga-tiganya. Belum pakai tiga-tiganya, belum Bu Ukti kasih tanda ya. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Berarti pemantulannya ini. Nah, sinar istimewa yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Terus yang ketiga, sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan R. Sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan R, dipantulkan kembali seolah-olah dari titik itu. Dipantulkan kembali. Nah, kalau diperhatikan untuk sinar pantul di depan cermin kan tidak berpotongan ya. Jadi sinar pantulnya diperpanjang ke belakang, karena kalau di depan kan tidak berpotongan. Jadi diperpanjang ke belakang menggunakan titik-titik garis putus-putus. Ini diperpanjang ke belakang, yang ini juga diperpanjang ke belakang, yang ini juga diperpanjang ke belakang. Ternyata berpotongan di belakang. Nah, di sini ini membentuk bayangannya. Nah, ini bayangannya. Jadi bayangannya terbentuk karena perpanjangan sinar pantul. Kalau perpanjangan sinar pantul otomatis sifatnya gimana? Bendanya bersifat maya. Maya, tegak, dia tegak ya. Diperkecil. Nah,
Sifat bayangan cermin cembung. Untuk benda yang diletakkan di depan cermin cembung, biasanya kan kalau benda diletakkannya di depan cermin. Untuk benda yang diletakkan di depan cermin cembung, bayangan yang terbentuk tadi bersifat maya, tegak, diperkecil.